Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1D. Apa kabar hari ini? Insya Allah semua dalam kondisi sehat dan tambah semangat belajar karena kemarin kita sudah bertemu pada kegiatan PTM. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas pembelajaran keempat dan kelima pada subtema yang keempat. Nah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa mau belajar. Semoga dengan bacaan doa ini nanti anak-anak diberi kemudahan dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugas di pembelajaran hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Anak-anak, untuk materi hafalan semua sudah Bu Farida sampaikan ya, dan sudah setiap awal pembelajaran sudah diulangi, dibaca. Nah, bagi anak-anak yang masih ada kekurangan setoran, segera setor ya, mumpung masih ada waktu. Dan bagi anak-anak yang kemarin ingin memperbaiki setoran karena kemarin masih belum hafal, diperbaiki, sekarang sudah lebih hafal lagi, boleh dikirim ulang ya setoran hafalannya. Kalau di Google Classroom susah mengirimnya, boleh dikirim lewat WA saja. Baiklah anak-anak, ayo silakan buka buku paket kalian pada pembelajaran 4 halaman 140. Silahkan dibuka. Oke, kita pelajari bersama ya. Pembelajaran 4. Ayo beraktivitas. Saat membersihkan dapur, ibu melihat banyak sampah kulit telur.
Daripada menjadi sampah, ibu mengajak Bella berkreasi. Ayo ikuti langkah-langkah berikut. 1. Siapkan cangkang kulit telur sebanyak jumlah anggota keluargamu. Bersihkan bagian dalam dan luar cangkang. 2. Gambar dengan spidol wajah masing-masing anggota keluarga pada masing-masing cangkang telur. Nah, ini tadi cangkangnya pertama dibersihkan ya. Yang kedua diberi gambar wajah anggota keluarga ya. Ayah, ibu, kakak, wajah kamu. Nah, kemudian nomor 3, isi masing-masing cangkang dengan tanah yang sudah diberi pupuk dan bibit rumput. Tunggu beberapa hari, rumput akan tumbuh seperti rambut. Nah, ini diberi tanah yang sudah ada pupuknya dan bibit rumput. Nah, ini setelah beberapa hari akan tumbuh seperti ini, seperti rambut ya. Dan 4, rawat dan potong rumput jika sudah panjang agar selalu terlihat rapi. Kerajinan kulit telur yang dibuat ibu bersama Bella sangat lucu. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Nanti bisa kalian coba sama bunda, sama ayah, sama kakak. Boleh dicoba memanfaatkan cangkang kulit telur. Ya, bisa dicoba di rumah. Kita lanjutkan dulu ya. Halaman 141. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Nah, ini gambar keluarga Bella bermain di taman. Di dekat rumah, Di dekat rumah Bella ada taman. Hari Minggu pagi, Bella dan keluarga bermain di taman. Bella ingin memetik bunga. Hadi ingin menangkap capung. Ayah melarang Bella dan Hadi memetik bunga dan menangkap capung. Nah, ini ayah berkata, Bella jangan petik bunga itu. Kemudian Bella menjawab, baik ayah, Bella tidak akan memetiknya. Maafkan Bella ayah. Nah, ini kalau Bella itu anak yang baik seperti kalian, jika dinasihati orang tua itu tidak marah, tapi kalau dia malah minta maaf ya, karena sudah mau memetik bunga padahal sama ayah tidak boleh. Lanjut ya, sebaliknya. Kemudian ini ayah juga menasihati Hadi. Hadi dilarang menangkap hewan. Kemudian Hadi menjawab, baik ayah, Hadi akan baik ayah, Hadi tidak akan melakukan lagi. Nah, seperti Bella tadi, Hadi juga saat dinasihati ayah dia nurut ya, tidak marah. Semoga kalian juga seperti itu. Bawahnya ayo lakukan, ikuti guru mengucapkan kalimat berikut. Nah, kita baca ya. Jangan petik bunga itu. Tidak boleh meludah di sembarang tempat. Dilarang membunuh hewan. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak akan melakukan lagi. Maaf, ulangi ya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan aku ulangi lagi. Nah, nanti silakan diulangi bacaannya ya. Bawahnya ayo membaca, bacalah dengan suara nyaring. Bermain di taman. Di taman bermain. Ulangi lagi. Di taman bermain ayunan. Di taman bermain seluncuran. Sungguh nyaman bermain di taman. Tapi di taman ada aturan. Tidak boleh memetik tanaman, dilarang berburu kupu-kupu.
Taman indah karena ada taman. Ulangi ya. Taman indah karena ada tanaman dan kupu-kupu. Nah, saat kalian bermain di taman, kalian harus mematuhi aturan-aturan yang ada di taman ya. Harus menjaga kebersihan taman, tidak boleh merusak, tidak boleh memetik bunga, menangkap kupu-kupu. Lanjut. Ayo berlatih. Isilah kotak dengan kata yang tersedia. Kata pertama pilihannya minta maaf, tidak boleh, melarang, bolehkah, dilarang. Nah, kita isikan di soal bawah ini. Nomor 1, ayah titik-titik bela mencabut rumput. Isinya adalah melarang. 2 titik-titik menyakiti hewan. Nah, isinya tidak boleh. Jadi kalimatnya tidak boleh menyakiti hewan. 3 pengunjung titik-titik mengotori taman. Nah, isinya adalah dilarang. Jadi kalimatnya pengunjung dilarang mengotori taman. 4 bela titik-titik pada ayah. Isinya adalah minta maaf. Nah, kalimatnya bela minta maaf pada ayah. Yang kelima titik-titik saya bermain di taman. Isinya adalah bolehkah? Nah, kalimatnya bolehkah saya bermain di taman? Nah, seperti ini nanti kalian isi di buku kalian ya. Bawahnya ayo lakukan beri tanda centang pada kalimat yang sesuai. Ini ada gambar ibu. Ibu dibantu oleh Boni membersihkan ruangan. Nah, ini ada 2 kalimat, kita pilih yang sesuai. Yang pertama, ibu bolehkah Boni bermain nanti sore? Yang kedua, ibu jangan larang Boni bermain nanti sore. Nah, yang sesuai adalah kalimat yang pertama, ibu bolehkah Boni bermain nanti sore. Kemudian gambar kedua, terima kasih ibu. Pernyataan pertama ya, terima kasih ibu telah mengajari Bella memasak. Kemudian pernyataan satunya, ibu tidak boleh melarang Bella memasak. Nah, kalimat yang sesuai dengan gambar adalah kalimat yang pertama, terima kasih ibu telah mengajari Bella memasak. Lanjut. Sebaliknya, ayo berolahraga. Kemarin di taman Hadi melihat kelinci. Saat ini Hadi sedang berolahraga. Hadi berolahraga meniru lompatan kelinci. Coba lakukan bersama teman-temanmu gerakan kelinci berikut. Nah, gerakannya 1. Posisi jongkok, tumpuan di ujung kaki. Tangan ditekuk di depan dada. Nah, seperti ini gambarnya. Nomor 2, julurkan tangan ke depan, kaki diangkat dan jatuhkan di dekat tangan. Nah, seperti ini. 3, posisi kembali seperti awal. Nah, Hadi berlatih melakukan lompat. Nah, ini namanya lompatan kelinci, melompat menirukan gerakan kelinci. Nah, lanjut pembelajaran 5. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca bacaan berikut. Bella memberi ibu kartu. Kartu itu berisi ucapan terima kasih. Bella mengucapkan perasaan dengan kartu. Bella membuat kartu sendiri. Bella mempelajari cara membuat kartu dari majalah. Nah, ini Bella membuat kartu yang akan diberikan kepada ibu yang berisi ucapan terima kasih kepada ibu. Ini ucapannya, terima kasih ibuku sayang. Nah, kemudian diberi gambar oleh Bella. Nah, ini diberikan Bella untuk ibu. Nah, bawahnya ayo lakukan. Coba kamu buat kartu berisi ucapan terima kasih untuk ibu. Nah, ini kartunya, silakan kalian tulis ucapan terima kasih untuk ibu. Ini contohnya.
Terima kasih Bunda tersayang. Nah, dari Anissa. Nah, nanti silakan kalian buat dengan boleh meniru seperti ini atau dengan kata-katanya sendiri. Nah, nanti silahkan diberi hiasan gambar apa terserah nggih, yang kalian suka. Nah, silahkan berkreasi nggih. Nanti kalau sudah selesai silahkan tulisan ini kalian perlihatkan kepada ibu biar biar dibaca oleh ibu. Lanjut sebaliknya. Ayo membaca, bacalah teks percakapan berikut. Bella ingin belajar memasak. Bella mohon pada ibu untuk mengajari memasak. Nah, ini Bella belajar memasak pada ibu. Nah, ini percakapan antara Bella dan ibu. Ibu, Bella ingin belajar memasak. Benarkah Bella mau belajar memasak? Benar, Bu. Tolong ajarin Bella membuat telur dadar. Baiklah, perhatikan apa yang ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih. Hati-hati saat memasak karena memasak menggunakan pisau dan api. Dengan bawahnya, ayo berlatih, dengarkan dan ikuti gurumu membaca kalimat berikut. Yang A, Ibu Bella diulangi. Ibu Bella ingin belajar memasak. B. Tolong ajari Bella membuat telur dadar. C. Baik Bu, terima kasih. D. Hati-hati saat memasak karena memasak menggunakan pisau dan api. Nah, nanti silakan kalian ulangi baca ya, biar membacanya semakin lancar. Dan lanjut halaman sebelahnya. Ayo menulis, lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, ini ada kalimat rumpang ya. Kalimat yang belum sempurna kalian diminta melengkapinya. Nah, kata yang untuk melengkapi sudah disediakan. Yang pertama adalah tolong, kedua maaf, ketiga sama-sama, keempat terima kasih, kelima apakah. Nah, nanti kita isikan sesuai dengan kalimatnya. Nah, ini yang pertama adalah percakapan antara Bella dan Kak Hadi. Kak Hadi ... bawakan buku ini. Nah, isinya adalah tolong. Jadi Kak Hadi tolong bawakan buku ini. Baik Bella. Kemudian Bella menjawab ... Kak Hadi. Nah, isinya terima kasih. Nah, terima kasih Kak Hadi. Kemudian Kak Hadi menjawab ... Bella. Nah, isinya sama-sama. Nah, sama-sama Bella. Nah, seperti itu nggih. Kemudian bawahnya ini antara percakapan antara Dudi dan Johan. Nah, Dudi berkata, Johan, hati-hati kalau naik sepeda. Saya ... kamu berdiri. Nah, isinya adalah tolong. Nah, ini Dudi melihat Johan jatuh dari sepeda. Nah, setelah diisi kalimat lengkapnya menjadi Johan hati-hati kalau naik sepeda. Saya tolong kamu berdiri. Nah, kemudian Johan menjawab ... Dudi. Nah, isinya adalah terima kasih. Terima kasih Dudi. Nah, Dudi menjawab sama-sama Johan. Kemudian gambar yang ketiga adalah ini gambar antara Maya bertanya kepada ibunya Dian. Nah, ya, ini Naya ... Ibu, apakah ini rumah Dian? Nah, kata yang untuk mengisi adalah maaf. Jadi, maaf Bu, apakah ini rumah Dian? Kemudian ibu tadi menjawab, betul Nak. Kemudian Naya berkata lagi ... Dian di rumah. Nah, isinya kata yang untuk mengisi adalah apakah Dian di rumah? Ibunya Dian menjawab, ada Nak, silakan masuk. Lanjut nih, selanjutnya sebaliknya, ayo berlatih. Ayo berlatih bersama. Bella sedang menimbang dengan baterai. Bella ingin tahu benda yang paling berat.
Ayo amati timbangan Bella. Nah, ini kita amati gambarnya ya. Nah, ini karena posisi mangkok timbangannya itu sama, nggih. Bola sama baterai itu posisinya itu sama, maka ini sama berat. Jadi berat bola sama dengan baterainya kita hitung ada 8 ya. Berat bola sama dengan 8 baterai. Dan ini cangkir. Berat cangkir ada sama dengan 5 baterai. Nah, berarti berat satu cangkir itu sama dengan berat 5 baterai. Kemudian berat labu sama dengan berat 20 baterai. Nah, ini sebetulnya baterainya tertumpuk banyak ya. Tadi Bu Farida sudah berusaha menghitung ya. Nah, kita simpulkan jumlah baterainya berat labu ini sama dengan berat 20 baterai. Kemudian berat garpu sama dengan berat 1 baterai. Nah, berat garpu ini beratnya sama dengan berat 1 baterai. Berat pisang sama dengan berat 4 baterai. Dan berat pensil sama dengan berat 1 baterai. Nah, kita isi bawahnya ya. 1. Berilah tanda centang pada gambar yang lebih berat. Antara pisang dan labu, berat mana? Iya, berat labu. Nah, alasannya kenapa? Karena berat labu sama dengan 20 baterai, nggih, sama dengan beratnya 20 baterai, nggih. Boleh ditambahi ya. Berat labu sama dengan berat 20 baterai. Sedang berat pisang sama dengan berat 4 baterai. Jadi karena jumlah baterainya lebih banyak di labu, maka beratnya yang lebih berat adalah labu. Nah, kemudian antara bola dan pensil itu bola dan pensil. Nah, itu yang lebih berat adalah bola karena berat bola sama dengan berat 8 baterai. Sedang berat pensil itu sama dengan berat 1 baterai. Nah, kemudian garpu dan cangkir. Yang lebih berat adalah cangkir karena berat cangkir sama dengan berat baterai 5 baterai. Kemudian berat garpu sama dengan berat 1 baterai. Nah, maaf tulisannya kecil-kecil dan nanti bisa ditambahin ya. Berat cangkir sama dengan berat 1 baterai. Ini karena tempatnya tidak muat jadi disingkat sama Bu Farida ya. Nanti boleh kalian silakan kalian isikan di buku paket kalian. Dan nomor 2, isilah sesuai dengan alat ukurnya. Berat pisang ditambah berat labu. Nah, berat pisang ada berapa tadi? Sama dengan ulangi ya, berat pisang ditambah berat labu sama dengan baterai. Nah, karena berat pisangnya 4 dan berat labu berat pisangnya tadi 4 baterai sama dengan berat 4 baterai, sedang berat labu itu sama dengan berat 20 baterai, maka kalau berat pisang sama berat labu jadi 20 ditambah 4 sama dengan 24. Dan berat garpu ditambah berat cangkir. Nah, berat garpu itu ada 1 baterai. Kemudian berat cangkir tadi ada 5 baterai. Jadi 1 ditambah 5 sama dengan 6 baterai. Jadi berat garpu ditambah berat cangkir itu sama dengan berat 6 baterai. Dan berat bola tadi berapa ya? Bola itu 8 baterai. Kemudian berat pensil ditambah berat pensilnya 1 baterai. Maka jumlah baterainya untuk bola dan pensil setelah disatukan jadi 9 baterai. 8 baterai ditambah 1 baterai sama dengan 9 baterai. Kemudian nomor 3, isilah benda dari yang teringan. Nah, yang teringan ini
karena yang beratnya satu baterai itu ada dua benda, garpu dan pensil, maka urutannya boleh garpu dulu, boleh pensil dulu. Oke, garpu, pensil, kemudian pisang, cangkir, bola, dan labu. Nah, ini silakan. Nah, nanti ini silakan kalian tuh isi di buku paket kalian masing-masing. Sebelumnya kita lanjut ya. Sebelahnya ayo belajar. Ayah mengajak Hadi dan Bella melakukan percobaan. Ayah, siapkan baskom berisi air. Ayah, masukkan garpu, besi, dan balon. Nah, ini baskom berisi air. Kemudian dimasukkan garpu, besi, dan balon. Nah, ini lihat hasilnya. Garpu besi tenggelam. Nah, berada di bawah ya. Kemudian dan balon terapung. Nah, terapung itu di atas ya. Ini karena garpu terbuat dari besi, maka ada di dasar baskom atau di dasar ember, maka disebut tenggelam. Sedang balonnya ada di permukaan air, maka disebut terapung. Nah, bawahnya garpu besi lebih berat dari balon. Balon lebih ringan daripada garpu besi. Benda yang lebih berat akan tenggelam. Benda yang lebih ringan akan terapung. Jadi urutan benda dari yang terberat adalah, nah isinya adalah garpu besi, kemudian baru balon. Silahkan diisi di sini ya. Dan bawahnya kini ku tahu, selain terapung dan tenggelam, ada juga benda yang melayang di dalam air. Melayang maksudnya tidak tenggelam dan tidak terapung. Posisi benda sedikit di bawah permukaan air. Coba benda yang melayang adalah telur. Contoh benda yang melayang adalah telur di dalam air. Nah, ini lebih jelasnya bisa dilihat gambar seperti ini. Nah, ini Nah, posisi benda yang seperti ini sebagian ada di permukaan air, di atas air, itu namanya terapung. Benda ini terapung. Seperti tadi balon tadi ya. Kemudian yang ini ada di tengah-tengah air, tidak di atas, tapi juga tidak di dasar gelas, tidak di bawah, tapi ada di tengah-tengah air. Namanya ini bendanya posisinya seperti ini melayang. Kemudian kalau bendanya itu berada di dasar gelas atau di dasar ember atau di dasar baskom, nempel dengan tempat paling dasar, ini namanya tenggelam. Nah, ini terapung, melayang, tenggelam. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran halaman 50 ya. Yang terakhir pembelajaran hari ini. Nah, ini kalian diminta ayo berlatih. Nah, untuk halaman ini nanti kita baca dulu ya. Lakukan percobaan seperti contoh. Isilah hasil percobaanmu dengan memberi tanda centang pada tempat yang sesuai. Nah, tugas kalian adalah melakukan percobaan dengan benda-benda ini ya. Kamu cari piring kaca, pensil, penggaris, daun kering, uang logam, tutup botol, pasta gigi, gabus. Nah, nanti kamu siapkan mengisi tabel ini dengan melakukan pengamatan terhadap benda-benda dengan menggunakan ember yang berisi air. Nah, satu-satu kalian masukkan ke dalam ember yang berisi air. Piring kaca. Nah, piring kaca tadi posisinya di mana ya? Tenggelam apa terapung? Ya, pilihannya yang melayang tidak ada, cuma tenggelam. Kalau tenggelam itu di bawah, terapung itu di atas. Nah, nanti silahkan kalian centang sesuai kondisi setelah dimasukkan dalam
ember yang berisi air. Misal piring kaca itu tenggelam. Nah, maka kalian centang di bagian tenggelam. Kemudian pensil itu tenggelam apa terapung. Kalian amati nggih sampai benda yang terakhir yaitu gabus. Gabus itu tenggelam apa terapung. Silahkan kalian isi. Setelah itu, setelah selesai kalian isi, kalian buat 5 pernyataan dengan kata lebih ringan atau lebih berat. Nah, dari sini tadi sudah dijelaskan ya. Kalau yang tenggelam itu mesti lebih berat. Kemudian yang terapung bendanya mesti lebih ringan. Nah, nanti dari hasil percobaan ini kalian bikin pernyataan. Contohnya, tutup botol lebih ringan daripada piring kaca karena tutup botolnya tadi terapung, kemudian piring kacanya tenggelam. Nah, jadi tutup botol lebih ringan dari piring kaca. Nah, nanti buat 5 pernyataan seperti ini dengan nama benda yang lain di bawahnya ya. Nah, setelah selesai tugas halaman 150 ini sudah kalian isi. Yang tabel sudah kalian isi dengan centang, yang bawahnya sudah kalian buat 5 pernyataan. Nah, nanti minta tolong Bunda memfoto dan mengirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak untuk penjelasan dan tugas yang ada pada pembelajaran 4 dan 5 sudah Ibu sampaikan. Oke, semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan ulang di buku paket kalian. Nah, mari anak-anak pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.